Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar realitas di balik istilah-istilah korporat yang jujur aja sering banget seliweran akhir-akhir ini. Kalian pasti sering dengar kata-kata kayak etika bisnis, tanggung jawab sosial, atau CSR, sampai keberlanjutan kan? Pertanyaannya, apakah itu semua murni niat baik dari perusahaannya? Atau jangan-jangan cuma sekedar taktik marketing aja? Di penjelasan kali ini, kita bakal kupas tuntas fakta-faktanya berdasarkan pedoman internasional dan melihat wujud tanggung jawab perusahaan yang sebenarnya. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari sebuah fakta yang lumayan bikin kaget ya. Menurut kajian dari European Commission di Uni Eropa, ternyata lebih dari separuh, tepatnya sekitar 53% klaim lingkungan atau klaim hijau dari berbagai perusahaan di sana, itu sifatnya kabur, menyesatkan, atau bahkan sama sekali nggak ada dasarnya. Gila kan? Coba bayangin, dari semua produk berlabel ramah lingkungan yang kalian lihat, lebih dari setengahnya mungkin nggak sepenuhnya jujur. Ini benar-benar nunjukin betapa gampangnya bahasa keberlanjutan itu disalahgunakan buat narik hati pembeli. Dan kalau presentasi tadi belum cukup bikin kalian geleng-geleng kepala, coba perhatikan angka ini. 2,6 triliun dolar Amerika. Angka yang supermasif ini, menurut estimasi dari Forum Ekonomi Dunia dan PBB, adalah total biaya kerugian akibat korupsi global setiap tahunnya. Ya, setiap tahun. Itu setara dengan kurang lebih 5% dari PDB global loh. Praktik bisnis yang nggak etis kayak gini punya dampak finansial dan sosial yang sangat nyata. Mulai dari merusak layanan publik sampai makin memperlebar jurang ketimpangan sosial di masyarakat kita. Masuk ke bagian 1, paradigma bisnis baru. Dulu tuh, paradigma lamanya adalah ngelihat perusahaan murni cuma sebagai mesin pencetak uang. Pokoknya, maksimalisasi keuntungan di atas segalanya. Titik. Tapi dunia kan udah berubah ya. Ekspektasi modern saat ini, yang juga didorong oleh pedoman dari UN Global Compact, menuntut adanya keseimbangan. Keseimbangan antara profit atau keuntungan, planet atau bumi kita, dan people alias manusia. Keputusan bisnis di zaman sekarang itu nggak cukup cuma dinilai sah secara hukum aja. Mereka juga dituntut untuk bisa dipertanggungjawabkan secara moral, dan pastinya harus bawa dampak positif yang beneran terasa. Lanjut ke bagian 2, 3 pilar CSR. Jadi tanggung jawab yang benar-benar nyata itu butuh tindakan terukur di 3 pilar utama ini. Pertama, pilar lingkungan. Ini tuh bukan cuma sekedar kegiatan seremonial tanam pohon ya, tapi komitmen serius, kayak pengurangan emisi beneran dan transisi ke energi terbarukan. Terus kedua, pilar sosial. Artinya perusahaan harus jamin keselamatan pekerjanya dan melindungi hak asasi manusia. Maksudku, ngasih donasi miliaran tapi sambil ngeeksploitasi pekerja, itu mah sama aja bohong, sama sekali nggak etis. Terakhir, pilar ekonomi. Ini ngomongin soal bayar pajak dengan jujur dan ngemperdayain UMKM lokal, sejalan sama regulasi buat dukung ekonomi berkelanjutan. Intinya nih, ini soal tindakan nyata, bukan sekedar sumbangan amal sesaat buat foto-foto. Sekarang kita masuk ke bagian 3, waspada jebakan greenwashing. Apa sih sebenarnya greenwashing itu? Simpelnya, ini tuh bentuk manipulasi korporat. Suatu praktek di mana sebuah brand atau merek seolah-olah dandan pakai jubah pahlawan bumi, pakai klaim yang berlebihan, nggak berdasar atau menyesatkan. Padahal realitasnya nol besar. Praktek ini bahaya banget loh. Kenapa? Karena selain ngerusak kepercayaan kita sebagai publik, ini juga ngerugiin perusahaan-perusahaan lain yang udah bener-bener berinvestasi mahal buat transformasi hijau sungguhan. Kalau semua brand bisa asal nempel stiker eco-friendly tanpa verifikasi yang jelas, wah pasar bisa kacau balau kan? Nah, gimana sih cara kerja taktik licik ini? Biasanya, perusahaan suka banget nonjolin satu fitur kecil yang kelihatannya ramah lingkungan, padahal fungsinya buat nutupin polusi besar-besaran yang mereka hasilin di balik layar. Atau yang paling sering kita lihat nih, nempelin logo daun warna hijau sama tulisan natural biar ngasih kesan ramah alam. Padahal, nggak ada sertifikasi independen sama sekali. Nggak cuma itu, klaim-klaim bombastis kayak net zero emissions juga sering banget dilontarkan tanpa rencana yang konkret atau cuma ngandelin pembelian kompensasi karbon tanpa benar-benar nekan emisi utama mereka. Jadi ingat ya, kemasan hijau estetik itu sama sekali bukan jaminan kalau produknya berkelanjutan. Berikutnya, bagian 4, bahaya tersembunyi korupsi organisasi. Bank Dunia punya estimasi yang lumayan bikin miris nih. Katanya, lebih dari 1 triliun dolar Amerika menguap dalam bentuk suap setiap tahunnya. Korupsi di dalam organisasi
Mau itu bentuknya suap, gratifikasi, atau pat gulipat ngatur tender, itu benar-benar ngancurin kepercayaan publik. Di Indonesia sendiri misalnya, data survei KPK sering banget nunjukin kalau sektor pengadaan barang dan jasa itu rentan banget sama praktek kinian. Dan korupsi ini dampaknya nyata. Nggak cuma bikin biaya proyek bengkak parah, tapi juga ngerem laju pembangunan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, kesejahteraan pekerja dan masyarakat luaslah yang jadi korban utamanya. Lalu apa solusinya? Kita bahas di bagian 5, transparansi sebagai kunci utama. Biar perusahaan nggak cuma jualan slogan manis, ada langkah-langkah konkret yang harus dilakuin. Pertama, mereka wajib netapin kode etik operasional yang jalan dari pucuk pimpinan sampai ke bawah. Kedua, program CSR itu nggak boleh cuma dijadiin acara amal setahun sekali, tapi harus benar-benar nyatu sama strategi inti bisnis mereka. Ketiga, buktiin pakai data. Kalau klaimnya emisi turun, ya tunjukin metodologinya gimana, baseline-nya apa. Dan yang terakhir, publikasikan laporan keberlanjutan yang udah diaudit sama pihak independen. Karena pada akhirnya, kita sebagai publik cuma bisa nilai tanggung jawab sebuah perusahaan kalau datanya itu terbuka, jujur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Semua pembahasan kita di sesi kali ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting yang harus kalian tanyain ke diri sendiri, pas nanti lagi belanja atau mau milih investasi. Apakah merek favorit Anda benar-benar bertanggung jawab, atau mereka cuma sekedar pinter bikin iklan aja? Tanggung jawab sosial dan etika bisnis itu bukan sekedar kampanye humas buat pencitraan, itu adalah soal integritas yang dibuktikan dengan data nyata. Jadi, yuk kita mulai kritis, lihat lebih jauh dari sekedar kemasan atau iklan yang mengilap, dan mulai tuntut bukti serta transparansi dari brand-brand yang kita dukung. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan hari ini, dan sampai jumpa!